akan menjelaskan tentang pengembangan kognitif menurut para ahli. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif itu memiliki sistem pengatur. Otak anak mengelompokkan informasi baru ke dalam loker ingatan agar mudah dipahami. Contoh, anak TK pertama kali melihat kambing. Dia bilangnya guguk karena di otaknya baru ada folder hewan berbulu dan berkaki 4 untuk anjing. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan active learning. Anak belajar paling maksimal dengan mencoba dan bereksplorasi secara langsung. Contohnya, anak TK belajar tentang pencampuran warna dengan mencampur cat air sendiri menggunakan jari. Setelah itu, yang ketiga, ada tahap perkembangan spesifik. Tahap perkembangan spesifik ini adalah cara berpikir anak berubah dan bertumbuh sesuai dengan rentang usianya. Contohnya, anak sudah bisa bermain pura-pura, kayak main masak-masakan, atau mungkin dokter-dokteran. Kemudian yang keempat itu ada adaptasi terstruktur. Adaptasi terstruktur itu adalah cara otak menyesuaikan informasi dengan membuat folder baru ketika informasi itu nggak cocok dengan folder lama. Contohnya, abis bu guru ngasih tahu kalau hewan kaki 4 yang mengembik itu kambing, anak TK mulai membuat folder baru di otaknya khusus untuk mengenali kambing. Selanjutnya, menurut perkembangan kognitif menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu pengakuan terhadap pengetahuan spiritual. Ilmu bukan cuma soal kepintaran otak, tetapi juga tentang kebersihan hati dan kedekatan dengan Tuhan. Contohnya, anak selalu diajarkan berdoa sesudah dan sebelum makan. Kemudian, introspeksi diri sebagai alat evaluasi. Ini contohnya itu kayak guru ngajak anak untuk duduk melingkar, terus tanya siapa tadi yang berebut mainan balok. Terus tuh suruh anak untuk dorong anak untuk mengaku. Kemudian suruh anak untuk saling meminta maaf. Kemudian orientasi mutlak pada amal dan akhlak. Itu pengetahuan baru berguna. Maksudnya itu pengetahuan baru berguna kalau dipraktikkan menjadi perilaku atau akhlak yang baik dalam keseharian. Contohnya, anak nggak cuma diajarkan lagu sayang teman, anak TK juga diajarkan untuk benar-benar mempraktikkan. Kayak kasih pinjam mainan, menolong temannya waktu jatuh. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan kognitif menurut David Paul Asubel. Menurut David Paul Asubel, penggunaan Advanced Organizer yaitu memberikan gambar awal sebelum gambar materi inti agar otaknya siap menerima informasi baru. Kemudian yang kedua, menerapkan diferensiasi progresif. Berarti anak belajar dari hal yang paling umum, perlahan menuju ke hal yang lebih detail. Contoh, guru TK mengenalkan nama-nama hewan secara umum dulu. Setelah anak paham, baru ganti ke hewan darat atau hewan air. Kemudian yang selanjutnya itu fokus utamanya pada belajar yang bermakna. Maksudnya itu gimana? Maksudnya mengaitkan pelajaran baru dengan pengalaman yang sudah diketahui anak. Biar anak itu nggak cuma menghafal, tapi juga paham. Contohnya, anak belajar itu dengan
tidak menghafal angka 1-10 di papan tulis, tapi mengajak anak menghitung jumlah potongan buah yang mereka makan saat jam istirahat. Kemudian menurut Benjamin S. Bloom, pendekatan taksonomi yang berorientasi pada hasil belajar. Kemudian pembagian 3 ranah pendidikan yang komprehensif. Pendidikan yang komprehensif itu mencakup pengetahuan atau otak, sikap atau hati, dan juga keterampilan fisik. Contohnya, waktu anak diajak tanam bibit kacang hijau, anak TK itu tahu kalau tanaman ini atau benih ini butuh air. Terus juga harus sabar nunggu dia tumbuh. Habis itu juga menabur bibitnya langsung dengan tangan. Kemudian spesifik. Kasih 6 tingkat berpikir kognitif. Dalam 6 itu mencakup mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Kemudian menurut Lev Vygotsky, perkembangan kognitif itu mencakup scaffolding. Scaffolding itu apa? Scaffolding itu adalah bantuan orang yang lebih ahli, seperti guru atau mungkin teman. Guru. Contoh, saat anak tidak bisa menulis, guru memegang tangan sang anak dan mempraktekkan cara menulis. Atau saat anak tidak bisa naik sepeda, guru atau orang tua bisa memegang bagian belakang sepeda dan menyuruhnya terus mengayuh tanpa melihat ke belakang. Atau bisa juga menggunakan roda. Kemudian, bahasa sebagai alat berpikir. Bukan cuma untuk bicara dengan orang lain, tapi membantu otak mengatur langkah dan pikiran sendiri. Contoh, anak TK bergumam, ini bagusnya merahnya di sini deh, di tempat bunga ini deh. Dia menggumam sambil mewarnai. Kemudian ZPD atau Zone of Proximal Development. Di sini di ZPD ini guru membantu anak yang kesulitan, contohnya anak sedang kesulitan memakai sepatu. Sang guru hanya mencontohkan, tidak membantu mengikatkan sepatunya. Jadi ia hanya mencontohkan agar si anak mengikuti. Kemudian yang keempat itu budaya lingkungan sekitar. Kemudian menurut Jerome S. Bruner, pengembangan kognitif itu mencakup discovery learning. Apa itu discovery learning? Discovery learning itu anak disuruh mencoba sendiri. Contohnya, anak disuruh menggabungkan warna. Di tangan kirinya ia diberi warna putih, di tangan kanannya ia diberi warna merah. Lalu ia mencoba sendiri, atau guru memerintahkan anak-anak untuk menggabungkan kedua tangan atau menggosokkan kedua tangan agar bisa mengeluarkan warna baru atau hasil dari campuran warna tersebut. Kemudian siswa sebagai pembelajar aktif. Selanjutnya kurikulum spiral. Kurikulum spiral itu adalah materi yang diajarkan berulang-ulang. Kemudian fokus pada proses berpikir. Contohnya gimana? Contoh, ada satu anak, dia nyusun baloknya itu mereng kali. Gak lama baloknya itu jatuh. Terus sang guru itu nggak menyalahkan anak itu, misal
ih nih gara-gara mereng nih jatuh, tapi si guru memuji anak itu. Habis itu gurunya itu mancing, kenapa ya balok ini bisa jatuh, tanya ke anaknya itu. Kemudian yang terakhir ada critical thinking. Critical thinking ini berfokus pada berpikir tingkat tinggi. Kemudian integrasi tiga kemampuan ini mencakup kritis, kreatif, dan reflektif.